Perkenalkan, saya Dini Sayulandari dengan NIM G00232114 dari kelompok B9. Di sini saya akan menjelaskan tentang neurosistem atau sistem syaraf, kemudian sistem arteri dan sistem vena. Nah, yang pertama itu ada sistem syaraf. Sistem syaraf itu ada badan sel yang mengumpulkan rangsangan. Nah, rangsangan ini nanti akan diteruskan ke akson, kemudian dikirimkan ke sel syaraf lainnya. Terus, sistem syaraf sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada central nervous system atau sistem syaraf pusat dan peripheral nervous system atau sistem syaraf tepi. Nah, central nervous system itu terbagi menjadi dua, ada di brain dan medulla spinalis. Kemudian di peripheral nervous system itu nanti rangsangan dari nukleus akan dikirim ke ganglion atau bisa dilanjutkan ke nukleus lainnya. Setelah itu dari ganglion akan ke ganglion lainnya atau ke organ yang bisa menjulur bebas, seperti itu. Nah, untuk pengertian dari nukleus itu adalah kumpulan badan sel di sistem syaraf pusat. Nah, kalau yang ganglion itu kumpulan badan sel yang ada di sistem syaraf tepi. Nah, ada bagian-bagian lain seperti traktus yang berupa kumpulan berkas-berkas akson dan berakhir di nukleus atau ganglion. Terus ada plexus. Plexus ini tuh kayak berupa anyaman nervous di perifer. Nah, selanjutnya ada pembagian lagi untuk peripheral nervous system atau sistem syaraf tepi yang terbagi menjadi sensorik dan motorik. Sensorik atau afferent akan terbagi menjadi general dan spesial. Selanjutnya, yang motorik atau efferent terbagi menjadi somatik dan otonom. Nah, otonom nanti akan terbagi menjadi simpatis dan parasimpatis. Kemudian berikutnya ada arteri sistem atau sistem arteri. Nah, sistem arteri itu ada aorta. Aorta itu terdiri dari ascending aorta, arch of aorta, dan descending aorta atau thoracic aorta. Nah, descending ini nanti akan bercabang ke koronaria. Koronaria itu terbagi menjadi sinistra atau di kanan dan dextra itu di kiri. Yang arch of aorta terbagi lagi menjadi truncus, itu ada arteri carotis, communis, dan arteri subclavia. Nah, truncus itu terbagi menjadi subclavia dan arteri carotis communis. Kemudian subclavia akan ke bagian belakang axillary, lanjut ke branchial, kemudian ke radial dan ulnar, lalu ke palmar atau di telapak tangan. Palmar itu ada di palmar metacarpal, dan superficial palmar. Nah, bagian palmar dextra dan sinistra itu prosesnya sama seperti ini. Lalu, untuk yang arteri common carotis ini akan terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Kalau internal itu ke otak, terus ke anterior cerebral dan middle cerebral, terus ke posterior. Nah, yang eksternal itu nanti akan ke arah wajah. Kemudian bagian descending aorta. Nah, descending aorta nanti akan ke arah iliaka, iliaka kanan dan iliaka kiri. Selanjutnya iliaka akan ke femur, lalu lanjut ke bagian patella dan ke arah tibia. Tibia nanti akan ke bagian dorsal dan plantar. Kemudian dorsal dan plantar akan lanjut ke metacarpal. Seperti itu. Terus yang ketiga ada sistem vena atau vein system. Dari vena, sistem vena itu terdiri dari vena superior dan vena inferior. Kalau vena superior dan inferior itu dihubungkan oleh azygos dan hemiazygos. Untuk
vena superior itu nanti akan ke atas atau ke arah bagian otak. Nah, vena superior ini terbagi menjadi brachycephalic, lalu ke subclavian dan akan ke arah otak. Kalau superior itu nanti akan ke arah otak, maka inferior akan ke arah pencernaan. Nah, vena inferior itu nanti akan ke daerah hati, lambung, dan juga usus. Terus nanti di hati itu terdapat vena porta hepatic, dan vena porta hepatic ini berfungsi untuk membuang racun tubuh sebelum darah menuju ke atrium. Vena porta hepatic ini mendapatkan darah itu dari vena yang ada di lambung, contohnya dari splenic vein dan superior mesenteric vein. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.